Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Rauhah Virtual bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Anis Syahab Malang, Habib Ali Al-Kaf Garut, dan Habib Gas Asgaf lagi nonton dari rumah ya, karena beliau baru keluar dari tempat istirahatnya untuk melanjutkan khalwat. Insyaallah segera semakin seger insyaallah. Amin insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Sohibul Maulid Simtud Durrar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tetapi kita ambil sudut bagaimana cara sang ayah mendidik anak. Ya, bagaimana ayah mendidik anak. Dan kita alhamdulillah para habaib, Habib Muhammad bin Anis, Habib Ali Al-Kaf, ini cucunya Habib Ali ada di sini, ya, cicitnya ada di sini. Jadi kita bisa wawancara langsung pada keluarganya ini. Insyaallah dapat informasi-informasi yang akurat, yang valid ya. Bukan yang hoax atau berseliweran yang mungkin ada tambahan-tambahan yang nggak pas, tapi informasi yang keilmuan, yang valid. Bukan katanya. Di antaranya yang saya tahu Habib, saya mau klarifikasi langsung ya. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, beliau ketika diperintahkan pindah ke Mekah oleh guru beliau, Al-Habib Abdullah bin Husain Batohir, saat di Mekah, beliau itu menyewa sebuah rumah, kemudian beliau juga bukan orang yang kaya raya. Orang yang ekonominya itu apa adanya. Ya, sampai beliau itu cari kayu bakar, kemudian dijual di pasar untuk kehidupan sehari-hari. Apakah memang seperti itu sesuai dengan faktanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu ketika beliau itu diperintahkan untuk ke Mekah, memang Habib Muhammad ini terkenal yakinnya luar biasa. Setiap diperintah sama gurunya untuk datang ke daerah ini tuh nggak pernah nanya di sana ada siapa atau saya harus temui siapa, nggak pernah, langsung berangkat. Bahkan sampai pernah suatu ketika gurunya tuh heran, loh kamu kok nggak nanya mau ketemu siapa? Nggak, boleh kamu perintahkan saya pokoknya jalan. Nah, karena itu berada dapat doa yang istimewa itu dari gurunya. Ini Muhammad bin Husain semangat dakwahnya luar biasa. Nanti keturunannya akan banyak orang-orang yang alim dari keturunan beliau. Masya Allah, amin. Nah, ketika beliau di Mekah itu ya tadi kerja seadanya, kemudian saya itu nyewa tempat seadanya. Pada saat itu beliau jadi ulama yang hebat, tinggal bersama dengan keluarganya di sana. Kemudian saya itu kayu bakar dan lain sebagainya. Itu keseharian Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi beliau tetap cari nafkah, namun tidak sampai meninggalkan kesibukan beliau mengajar. Tetap mengajar murid-muridnya, bahkan banyak sekali murid-muridnya yang mengambil ilmu dari beliau, bahkan sanad keilmuan para ulama Nusantara pun juga ke Habib Muhammad bin Husain itu sendiri. Masya Allah. Jadi betul-betul berusaha cari yang halal nih ya. Yang halal untuk menghidupi keluarganya. Habib Muhammad bin Anis, ya, Malang ini. Ini kelihatannya Malang sejuk-sejuknya saat ini ya. Iya, hujan terus Habib, alhamdulillah. Masya Allah, ini Habib Ali Al-Kaf Garut juga menunjukkan panggilan dari Garut tentang kesejukan dan keindahan Garut yang selama ini kita dengar tampak dari wajahnya teduh. Wajahnya teduh. Masya Allah. Ini Habib Muhammad bin Anis, kita mulai dari Malang dulu. Tentang Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, bagaimana beliau sebagai seorang ulama besar yang akhirnya punya putra-putra yang luar biasa, bukan hanya Habib Ali Habsyi, ada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, ada Habib Syekh semuanya orang-orang yang luar biasa. Pandangan antum tentang sosok ayah ini seperti apa, Habib? Masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya Habib Novel lebih pas untuk ngomong masalah ini ya, karena alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang diamanati anak-anak oleh Allah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang kelak berbahagia berkah dari anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita dijadikan hujatan lana la alaina. Amin. Kita melihat bagaimana Muhammad
bin Husain Al-Habsyi dalam manaqibnya yang menunjukkan himmah beliau dalam menjaga anak-anaknya. Saya rasa nanti mungkin Habib Muhammad Al-Habsyi menceritakan lebih jelas lagi. Memang sosok ayah ini sangat penting karena ayah dan ibu ini seperti sayap yang saling melengkapi. Tidak akan bisa maksimal seorang anak tumbuh dijaga oleh ibunya saja atau tumbuh hanya dijaga oleh ayahnya saja. Karena sifat ayah itu ada sifat pelindung, ada sifat pendidikan yang lebih jeli dari ibu. Biasanya untuk masalah agama sampai seperti itu. Karena seorang laki-laki biasanya tumbuh dan tahu bagaimana dengan orang-orang yang ada di kanan kirinya, sedangkan ibu lebih mengedepankan rasa sayangnya saja. Sehingga kita lihat Habib Muhammad bin Husain dan juga para salaf kita, mereka sangat peduli dengan pendidikan agama ke anak-anak mereka dan tidak menginginkan anaknya terlalu fokus ke urusan duniawi, di mana hal itu adalah sesuatu yang memang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu singkat sedikit yang diberikan oleh Allah dalam usia kita, kita lihat betapa suksesnya para salaf, para waliullah, dan suksesnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, memiliki putra di antaranya Habib Ali Habsyi yang maulidnya dibaca di mana-mana, bahkan di Indonesia, seluruh Indonesia membaca maulidnya, padahal beliau nggak pernah ke Indonesia. Inilah bentuk kesuksesan yang hakiki, di mana suksesnya anak tidak dinilai dengan urusan duniawi, akan tetapi suksesnya adalah bagaimana mengajak orang banyak berkumpul untuk mengingat kepada Allah. Itu adalah satu karomah, ya para habaib. Karomah itu tidak harus bisa naik, bisa terbang, atau bisa berjalan di atas air. Di antara karomah itu adalah bagaimana Allah menjadikan kita sebagai pengumpul kebaikan bagi orang lain. Dan kita melihat dengan mata kepala sendiri, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah satu orang yang sangat-sangat sukses dalam hal ini. Tentu saja enggak dengan cara dibiarkan saja anaknya, tapi dengan pendidikan per hari, per menit, per detik, perhatian, doa, dan pasti banyak jerih payah yang beliau lakukan, sehingga wajib bagi kita untuk meniru. Walaupun 10% dari yang telah dilakukan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu akan memberi kesuksesan kepada kita, sehingga tidaklah seorang ayah muslim dikatakan sukses jika dia bisa memberi banyak harta ke anaknya, tapi seorang ayah yang sukses adalah yang bisa membuat anaknya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Insyaallah seperti itu Habib. Masya Allah. Iya, ini Habib Muhammad bin Anis ini anaknya 4. Masya Allah. Dia sudah punya 4 anak, Masya Allah. Masih muda tapi anak sudah 4. Yang paling besar usianya 16 tahun. 16 tahun. Saya sempat interogasi beliau. Ya, Masya Allah. Pernah dibawa ke rumah? Oh, pernah dibawa. Alhamdulillah, betul ya. Belum pernah. Alhamdulillah, tabarukan. Tabarukan dengan cucunya Habib Muhammad. Baik. Tabarukan dengan cucunya Habib Ali Habsyi. Masya Allah. Nah, Habib Ali Al-Kaf, namanya, anak pernah baca bareng Habib Muhammad ini, kalau Habib Muhammad bin Husain itu walaupun tinggal di Mekah, di Mekah, jadi saat Habib Ali Habsyi umur 7 tahun, itu kan Habib Muhammad pindah ke Mekah. Habib Ali umur 17 tahun, jadi 10 tahun kemudian meminta anaknya untuk berangkat ke Mekah. Jadi Habib Ali ini diminta ayahnya berangkat ke Mekah umur 17 tahun, dan kurang lebih akhirnya nyampe di sana sekitar umur 19 tahun baru bisa berangkat atau tinggal di sana sampai umur 19 tahun. 2 tahun saja kumpul sama ayahnya, yang saya baca ya. Hanya 2 tahun kumpul dengan ayah Habib Ali, Habib Muhammad. Habib Ali sang anak kumpul dengan ayahnya, itu hanya 2 tahun. 2 tahun di Mekah itu ada satu hal yang menarik, sampai Habib Muhammad itu mengatakan pada Habib Ali, kamu jangan keluar sholat di Masjidil Haram tanpa dampinganku. Jadi mau berangkat sendiri di Masjidil Haram untuk sholat berjamaah di sana, itu ayahnya yang merupakan mufti Mekah. Jadi Habib Muhammad ini kan mufti Mekah, mufti Haramain. Mufti Haramain, Mekah dan Madinah. Melarang putranya untuk sholat di Masjidil Haram tanpa didampingi oleh beliau. Jadi jalan sendiri nggak boleh, padahal sudah sangat
dewasa dan alim nih. Sebetulnya ada apa Habib Ali Al-Kaf sampai salaf kita ini Habib Muhammad bin Husain yang alim menjaga anaknya sedemikian rupa, jangan sampai nanti di Masjidil Haram ketemu orang dari segala penjuru dunia, kemudian mendapatkan informasi-informasi yang mengganggu proses pendidikannya ini. Kok sampai segitunya jaga anak ini, kira-kira bagaimana Habib Ali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebenarnya jawabannya sudah dijawab oleh Habibana Habib Naufal tadi, supaya tidak bercampur informasi dari luar atau adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fatakhmudu. Katanya kan menularnya keburukan itu terkadang dengan lingkungan. Oleh karena itu walaupun al-ardul muqaddasa la yuqaddisu ahada, walaupun tempat yang suci sekalipun, keluar dari tempat tersebut Abu Jahal dan Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu'ayth dan semisalnya. Artinya ini perhatian yang begitu luar biasa dari seorang ayah, karena dia memandang, karena beliau memandang bahwa sesungguhnya putranya ini adalah didikan daripada para guru masyayikh, bahkan sebagian di antara guru Habib Ali Al-Habsyi adalah guru ayah beliau juga. Artinya memang orang-orang besar, dan Habib Ali banyak sekali mendapatkan, Habib Muhammad banyak sekali mendapatkan bisyarah-bisyarah tentang putranya ini Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Artinya perhatian beliau selain wallahu alam seperti yang dilakukan oleh Sayyiduna Abdul Muttalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat kabar dari Saif bin Yazin, yang mendapat kabar dari para rahib yang datang ke kota Mekah, atau perjumpaan Abdul Muttalib dengan raja-raja yang ahlul kitab, memberitahu bahwa sungguhnya cucunya innalahu lasya'an, bahwa sungguhnya cucunya ini memiliki sesuatu yang berbeda. Dan nadrah daripada guru-guru Al-Habib Ali Al-Habsyi kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi tidak perlu syamas fi rabi'atul nahar. Beliau dari semenjak kecil memang dikenal dengan keilmuan beliau, keibadah beliau, waraknya beliau, zuhudnya beliau, dan rajinnya beliau, dan masyhadnya kepada guru-guru beliau, sehingga sebelum beliau sampai ke kota Makkah pun beliau sudah menguasai beberapa ilmu. Terlebih beliau adalah salah satu di antara alumni ibunda beliau, Syarifah Alawiyah Al-Jufri, yang begitu alimah, yang begitu terdidik, dan saya kira ya seperti yang Habib Naufal katakan tadi, bahwa perlu kepada pendidikan anak itu diperhatikan dengan benar begitu, bukan main nitip-nitip aja di pondok, dilupain begitu. Yang penting saya sudah bayaran, saya titipkan anak saya yang penting harus jadi. Makanya guru saya Habib Naufal Al-Kaf sering bilang, rukun penuntut ilmu itu ada 3, guru, murid, dan wali murid. Kalau misalnya muridnya semangat, gurunya semangat, tapi orang tua di rumah tidak semangat, tidak sabar, selalu izin dan semisalnya, maka muridnya tidak akan pernah jadi. Makanya tiga hal ini menjadi rukun yang menentukan nasib seorang anak untuk supaya bisa sukses. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Pak Muhammad, dari uraian beliau berdua ini, bahwasannya perhatian ayah itu sangat penting. Sangat penting. Walaupun waktunya pertemuan cuma 2 tahun, tapi punya quality time yang luar biasa. Luar biasa ya. Sampai mau keluar ke masjid saja harus didampingi sama ayahnya, khawatir anaknya nanti lihat hal-hal yang nggak layak untuk dilihat, sehingga meniru atau menjadi tanda tanya, mengacaukan keyakinannya dan lain sebagainya. Kata Habib Ali di dalam Majmu' Wasaya wal Ijazat, dia mengatakan bahwasanya saya memanfaatkan waktu kumpul sama ayah saya itu, saya menghatamkan banyak sekali kitab langsung dengan ayah saya. Masya Allah, jadi belajar langsung dari ayah. Belajar langsung dari ayahnya. Sementara ayahnya Mufti Haramain. Mufti Haramain. Mufti Haramain. Jadi kan ada kebanggaan tersendiri bagi anak. Misalkan saya hatam kitab Mutamimah dengan ayah saya, hatam kitab Fathul Qorib dengan ayah saya, hatam kitab Fathul Mu'in dengan ayah saya. Itu kan satu nilai yang tersendiri. Nah, jadi langsung gurunya adalah ayahnya. Ayah saya. Nah, kemudian juga makanya Habib Ali Al-Habsyi berbangga Habib Naufal ya. Saya pernah baca juga kalau Habib Muhammad bin Husain ini setiap malam itu keluar dari kamar mengontrol anak-anaknya. Iya, lagi apa kamu? Kitab apa yang kamu baca? Kamu lagi ngapain ya? Dikontrol betul nih, anaknya lagi belajar apa. Dan yang menarik, bukan cuman lagi belajar, kalau anaknya lagi bermain, Habib Muhammad bin Husain ini juga ikut bermain. Ikut bermain. Ya, ikut bermain, berlari-lari bersama anaknya Mufti nih. Mufti, ayah,
mau bermain-main sama anaknya umur 17 tahun, 18 tahun, berlari-lari pun dilayani tengah malam. Waktu anak lagi main-main, Habib Muhammad juga ikut main. Main-main. Artinya tidak streng harus belajar terus enggak ada waktu untuk bermain-main. Nah, ini biasanya yang paham begini-begini nih, urusan bermain-main dengan anak ini, yang paham betul ini dua Habib kita nih. Nah, dua Habib kita ini paham betul. Laisa bigharib ya Habib. Bukan sesuatu yang aneh. Faqad kana jadduhu kadzalik. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau main sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Beliau juga Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ada riwayat berlari dengan Sayyidatuna Aisyah bersama istrinya Sayyidatuna Safiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah sedang sholat Sayyidina Husain mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah memperlambat sujudnya sehingga sebagian sahabat selepas salam Rasulullah tanya, kalian pasti kebingungan kenapa saya memanjangkan sujud saya. Iya ya Rasulullah, sebagian mengatakan kami kira bahkan engkau sudah tidak ada ya Rasulullah. Sebagian lagi mengira bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Kata Rasulullah, tidak. Saya didatangi oleh Husain dan saya tidak mengangkat kepala saya sebelum dia puas. Masya Allah. Allahumma. Jadi dalam sholat pun memberikan kesempatan cucunya bermain. Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW sampai-sampai juga Rasulullah memiliki cucu namanya Umamah. Ada Rasulullah SAW memiliki cucu dari anak perempuan yang bernama Zainab, ada namanya Umamah dan Ali. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi, memiliki putra dan putri bernama Umamah dan Ali. Umamah ini yang di dalam riwayat sahih dikatakan bahwa Rasulullah SAW menggendong beliau kalau sedang sholat, sampai-sampai Rasulullah SAW membawa beliau, meletakkan kemudian duduk, lalu dijadikan dalil oleh madhab Maliki bahwa boleh membawa anak di dalam sholat, mengangkat atau bergerak lebih daripada tiga gerakan. Salah satu ulama dari madhab Maliki pernah suatu saat di kota Makkah, dia kejatuhan imamahnya sampai ke bawah, kemudian dia ambil, dia pakai. Salah satu daripada pengikut madhab Syafi'i mengatakan, ini sudah berapa gerakan ini orang. Setelah salam dia katakan, lahamdul umamah athqal min lubsil imamah. Lahamdul umamah athqal min lubsil imamah. Katanya Rasulullah dulu bawa umamah lebih berat dibanding apa? Hanya sekedar menggunakan. Artinya Habib Muhammad bin Husain ini bukan sesuatu yang aneh begitu, karena beliau memang adalah orang yang mengikuti kakek beliau Rasulullah SAW. Makanya Habib Ali Al-Habsyi berbangga, musalsalatan anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashraf Muhammadi abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalahu min aba kiramin wa ajdadi. Jadi mungkin Habib Muhammad bin Anis banyak nih bisa menambahkan tentang main-main nih. Ya, Habib Muhammad bin Anis. Ini pandangan antum tentang Habib Muhammad bin Husain. Masih mau Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini masih mau bermain dengan anaknya yang umurnya 17 tahun, lari-lari, mau beliau ini. Seperti dalam riwayat ya. Dan apa namanya, senang untuk melakukannya itu dan menjadi memori untuk putra beliau Habib Ali. Bahkan ketika Habib Ali sakit, ya lagi rebahan, manggil putrinya Habibah Khadijah, kemudian menceritakan, dulu ayahmu ini begini, dulu ayahmu begini, termasuk dulu ayahmu ini ketika belajar di Mekah dengan kakekmu, di tengah malam kakekmu itu keluar, lihat apa yang kami baca. Kami ditanya lagi, baca kitab apa yang kamu kan. Kalau kami lagi main-main, ayah kami ikut main-main. Masya Allah, iya. Nah, ini pandangan antum dari sisi kejiwaan. Ana lihat antum memang ahli jiwa Habib Muhammad. Masya Allah. Soalnya di Lawang ada rumah sakit jiwa, Habib. Oh, Masya Allah. Di mana-mana ada, Habib. Di mana-mana ada. Masya Allah. Akhirnya, pandangan antum tentang anak diajak bermain. Kalau sekarang ini kan kena daring ini, banyak orang tua yang akhirnya marah-marah terus sama anaknya ini. Anaknya suruh belajar, suruh pintar, suruh dapat ranking, suruh ini ya. Tapi nggak ada yang ngajak main, anak kelihatannya ini kurang ngajak main. Karena berlibur juga agak susah kan masa pandemik begini. Iya. Padahal satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, mohon maaf kalau saya ulang mungkin karena tadi sempat putus ya beberapa menit, saya baru kembali dan semoga belum disampaikan Habib Ali Al-Kaf, karena satu hadis dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, man lahu sobiyun falyatasobalah, siapa orang punya anak maka hendaklah dia jadi seperti anak kecil itu, jadi bermain dengannya, dan ya bahasa kita mungkin gila-gilaan dengan dia, asal tidak
sampai ngelanggar syariat. Dan kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW pernah main seperti onta-ontaan dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ali Al-Kaf. Belum ditambahkan. Belum. Karomahan belum ya. Gak lihat tapi paham kalau ini belum disampaikan semua ini. Luar biasa. Masya Allah. Terbongkar akhirnya. Terbongkar. Kita tahu bahwa betul. Bahwa Rasulullah SAW satu waktu di dalam rumahnya didatangi oleh satu sahabat, kemudian ketika itu melihat di pundaknya ada Sayyidina Hasan dan Husain, dua calon pemuda penghuni surga yang semoga kita bisa bertemu dengan beliau berdua. Dan beliau ini menaiki pundak Rasul, dan Rasul pun berjalan seperti onta di dalam rumah beliau yang sangat sederhana, bukan dari rumah yang ada marmernya atau keramik mahal seperti rumah kita, di rumah yang beralaskan tanah dengan kesederhanaan yang luar biasa, tapi ada keceriaan yang sangat istimewa di dalam rumah itu, sehingga salah satu sahabat mengatakan, nikmal jamal jamalukuma, alangkah indahnya onta kalian berdua. Maksudnya adalah alangkah mulianya yang kalian tunggangi. Kita mungkin nggak melihat onta itu sebagaimana orang Arab melihat onta. Onta itu bagi mereka seperti keluarga mereka sendiri saat itu. Di zaman Rasul, jika ada orang yang mencederai ontanya, maka seperti mencederai dirinya. Mereka mencintai onta sangat luar biasa, sehingga mereka menggambarkan alangkah indahnya onta yang kalian tumpangi, yang kalian tunggangi. Dan itu bukanlah satu penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, karena onta adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi orang Arab. Dan dia mengatakan, alangkah indahnya onta yang kalian tunggangi. Dan saya merinding kalau melihat hadis ini ketika Rasul melihat ke arah yang sahabat yang berbicara tadi, fanadzara ilaihi, Rasul pun melihat kepadanya, wa ni'mar raqibani huma, dan alangkah mulianya mereka dua penunggang ini. Itulah Nabi Muhammad SAW. Mungkin saat itu nggak ada HP yang diberikan oleh Rasul ke anak-anaknya, nggak ada permainan-permainan yang seperti saat ini. Akan tetapi kita bisa melihat betapa Nabi Muhammad, seorang yang pernah bertemu dengan Allah, yang satu-satunya yang bisa memberi syafaat di hari kiamat, masih ada waktu seperti itu dengan cucunya, maka kita pun sangat dianjurkan dan bahkan berpahala untuk bermain-main dengan anak kita selama tidak bermaksiat kepada Allah, sebagaimana kita lihat dicontohkan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Insya Allah seperti itu. Masya Allah, ini saya dapat tambahan ilmu ya, walaupun kita udah sering dengar, tapi ini saya dapat tambahan mulahadzah Habib, mau saya sampaikan ke antum semua ini. Jadi Rasulullah SAW saat sahabat memuji Sayyidina Hasan dan Husain, bahwasanya kalian berdua lagi menunggangi kendaraan yang terbaik, terbaik, Rasulullah SAW mengingatkan sahabat sesuatu yang mereka lupa saat itu. Iya. Rasulullah mengingatkan sahabat sesuatu yang mereka lupa saat itu. Langsung Rasul menoleh ke arah sahabat dan berkata, sesungguhnya penunggang yang terbaik adalah kalian berdua. Memang aku kendaraan yang terbaik, tapi penunggang yang terbaik adalah kalian berdua. Rasul mengajak umatnya untuk melihat ini yang lagi menunggangin aku ini adalah dua manusia yang terbaik. Jadi Rasul nggak mau cuma sahabat lihat dirinya, tapi jadi sahabat juga lihat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tambahan Habib. Rasulullah mengalihkan, dan sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua. Ada tambahan Habib. Nah, ini kita akan sedikit naik obrolannya. Ini mau ada novel. Lebih. Ada tambahan lagi ya, Habib? Ada tambahan. Habib, fadhol. Dan yang sahabat itu yang diriwayatkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seakan-akan ada pesan kepada khalifah pertama untuk memuliakan mereka. Masya Allah, ajib. Subhanallah, Masya Allah. Ini nikmatnya kalau kita kumpul bareng. Berarti cinta sama kakek harus cinta sama cucunya. Harus cinta sama cucunya. Rasulullah mengingatkan seperti itu ya. Nah, ini kita naikkan sedikit nih obrolan ini. Masih di Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahanda Habib Ali Habsyi. Bahwasanya Habib Muhammad ini mungkin karena kita fokus pada Habib Ali Habsyi, kita lupa kalau Habib Muhammad ini punya
putra yang luar biasa, Habib Hussein. Habib Hussein bin Kakaknya Habib Muhammad Ali. bin Husain Al-Habsyi. Habib Hussein, ya. Habib Hussein bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habsyi, betul. yang menjadi mufti juga, meneruskan ayahnya, yang menjadi mufti Haramain, Mekah dan Madinah. Habib Hussein bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini juga punya keilmuan yang luar biasa. Dan juga kita mungkin lupa, Habib Muhammad ini juga punya menantu. Ya, menantunya adalah Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, ya. Beliau berdua ini adalah ulama-ulama yang menjadi panutan ulama-ulama Nusantara. Yang menjadi panutan ulama-ulama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti insya Allah Habib Muhammad akan bacakan ini ya, bacakan pemirsa tulisan Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang ya, Al-Fadani, yang menjadi tempat rujukannya para ulama ahli sanad. Ya, beliau ini orang yang luar biasa. Syekh Yasin Al-Fadani menjelaskan dalam bukunya Tasniful Asma. Tasniful Asma. Tasniful Asma, di situ dijelaskan bahwasannya dua ulama besar pelita Nusantara, yaitu Syekh Hashim, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, Mbah Hashim Asy'ari, kalau kita panggil biasanya Mbah Hashim Asy'ari, Muhammad Hashim, guru kita semua, dan juga Syekh Khalil Al-Bangkalani. Al-Bangkalani. Jadi kita biasa manggilnya kan Mbah Hashim Asy'ari gitu kita. Kalau kita di masyarakat gitu lebih mudah begitu. Kemudian Mbah Khalil Al-Bangkalani, beliau berdua ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang ternyata beliau berdua selama di Mekah 6 tahun itu berguru kepada Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang merupakan putra Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan berguru juga kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, yang merupakan pengarang kitab syarah Fathul Mu'in, Tarsyihul Mustafidin. Selama 6 tahun, baik di rumahnya maupun di Masjidil Haram. Ya. Keduanya belajar kepada dua Habib tersebut. Nah ini silakan dibacakan Habib Muhammad. Biar pemirsa tahu bahwasannya yang kita sampaikan ini semua berlandaskan data-data ilmiah, fakta. Nah, jadi dalam kitab Tasniful Asma, karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, di halaman 704, di situ tertulis, kama annahu lazama as-sayyid Alawi. Ketika babnya apa tuh, Bib? Atasnya. Ini huruf H. Jadi kan Tasniful Asma ini daftar gurunya Syekh Yasin. Orang-orang yang Syekh Yasin ngambil sanad kepada beliau. Syekh Yasin Al-Fadani kan mendapatkan gelar Musnidud Dunya di masanya. Masya Allah. Di pemegang sanad di dunia terbanyak saat itu ya beliau. Jadi karyanya banyak sekali, Beb. Beliau itu ada satu karyanya fenomenal, Beb. Judulnya Al-Arba'in Al-Buldaniyah. Jadi 40 hadis dari 40 matan yang berbeda, dari sanad ilmu yang berbeda, ada yang ulama dari daerah yang berbeda, ada yang dari Yaman, ada yang dari Nusantara, dari mana-mana, 40 daerah yang berbeda, sanad hadisnya beliau ambil semuanya. Dan dapat hadis juga itu. Nah, di sini beliau punya kitab Tasniful Asma, di sini beliau menceritakan biografi atau terjemah dari Mbah Hashim Asy'ari. Disebutkan kama annahu lazama as-sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqaf naqib Sadah. Itu berarti yang ngurus Sadah itu ada di sana. Wa Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi Al-Mufti. Qara'a alaihima fil haram syarif wa fi manzilaihima. Jadi belajar baik di Masjidil Haram ataupun di rumah keduanya. Jadi Mbah Hashim Asy'ari itu belajar sanad beliau itu sampai ke Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi dan Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf, penulis dari kitab Tarsyihul Mustafidin, Syarah Fathul Mu'in. Ada juga keterangan di Muqaddimah bagian depan dari kitab Fawaidul Janiyah karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu kan kitab tentang qawaid fikih. Di situ beliau menyatakan sanad ilmu qawaid fikihnya dari Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi dan dari ayahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Masya Allah. Ada juga di Muqaddimah Hasyiah At-Tirmidzi. Jadi ada kitab Muqaddimah Hadramiyah, itu matanya, syarahnya Minhajul Qawim dari Ibn Hajar. Itu dihasyiahi sama Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Di bagian Muqaddimahnya di antara guru-gurunya adalah Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi Syekh Mahfud At-Tirmidzi juga nyebut ya? Juga nyebut. Nih, di Muqaddimah Hasyiah At-Tirmidzi. Jadi sanadnya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, jadi sanadnya Habib sama Kiai ini ya satu, nyambung. Jadi nggak bisa terpisahkan. Sehingga ketika para habaib datang ke Indonesia,
mereka datang ya akrab. Ya akrab ketika hall Solo, hallnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diadakan, ya para kiai seperti gayung yang bersambut. Ya, karena keluarga gurunya. Karena ya? keluarga gurunya, sehingga nyambung terus hingga sampai sekarang ini. Masya Allah. Habib mungkin pernah dengar sesuatu Habib yang bisa disampaikan. Fadhol Habib. Ajib. Kok jadi diam semua Habib Ali Al-Kaf sama? Iya, saking ajibnya kalamnya tadi itu Habib. Saking ajibnya. Perlu di-share nanti ini ya, bukan hanya di YouTube aja nanti, perlu di Facebook kan dan di Instagram kan juga. Kalau kita lihat dari kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani ini, ternyata hubungan antara ulama-ulama Indonesia tempo dulu dengan ulama-ulama Mekah, ulama Hadramut ya, itu ada hubungan yang nggak bisa terpisahkan. Terputus. Bahkan di kitab ini ada Mbah Maksum Lasem, Habib Salim bin Jindan, Habib Abdul Qadir bil Faqih Darul Hadis. Ada semua Habib. Masya Allah. Jadi saling melengkapi. Jadi habaib ada yang berguru kepada para kiai, kiai juga berguru kepada para habaib, itu satu hal yang sebetulnya terjadi biasa dulu, terjadi biasa. dari dulu seperti itu. Alhamdulillah. Ini lagi-lagi prestasi Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya. Masya Allah. Punya anak-anak yang akhirnya anak-anak tersebut menjadi salah satu ulama ya, ulama yang membawa peran dakwah sampai ke Indonesia. Karena keilmuannya, sanadnya ilmu jelas tadi ya. Keilmuannya nyampe ke Indonesia. Lah ini saya juga tertarik, ternyata Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam dakwah punya metode yang luar biasa, yang mungkin kita-kita ini yang hidup di zaman modern ya, jauh kalah. Karena saya pernah mendengar dan saya pernah membaca, bukan cuma membaca, tapi saya pernah mendengar langsung dari almarhum Habib Muhammad Anis, yang singkat biasanya orang panggil Habib Anis, kakek antum Habib ya. Habib Anis Al-Habsyi. Itu Habib Muhammad. Akhirnya di Garut, Bib. Ya. Habib Muhammad. Akhirnya di Garut. Namanya ajib nyambung Habib Muhammad bin Anis. Ya. Mungkin dapat nama dari kakek antum Muhammad Anis. Habib Anis. Iya. Nah, Habib Anis akhirnya di Garut, Bib ya. Lahirnya di Garut. Lahirnya di Garut. Salah, betul. Nah, ini sama nih Betul, lahirnya di Garut. Betul. Habib Anis ini lahir di Garut, ibunya wafat di Garut, Habah Khadijah binti Ali ya, Al-Qadri, dan dimakamkan di Garut. Nah, dimakamkan di Garut. Ini Habah Khadijah. Nah, Habib Anis itu kalau salah saya dengar dari Habib Anis ya. Mungkin apa saya yang salah dengar, nanti bisa dikonfirmasi kepada keluarga. Habib Anis itu pindah dari Garut usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun pindah ke Solo, gitu ya. Karena setelah ibunya meninggal dunia kalau tidak salah, atau masih hidup ibunya, informasi itu saya kurang paham. Yang saya tahu umur 7 tahun diminta oleh ayahnya untuk pindah ke Solo. Jadi saya teringat Habib Ali itu umur 7 tahun, ya ayahnya pindah ke Mekah. Pindah ke Mekah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nah, ini ternyata Habib Anis pernah menceritakan Habib Muhammad itu ketika dakwah di Mekah, dakwahnya kepada orang-orang yang di luar Mekah. Karena kalau di Mekah banyak ulama, di Mekah ini tempat kumpulnya ulama dakwah semua di sana. Nah, Habib Muhammad diperintahkan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, gurunya, bersama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya untuk berdakwah di luar Mekah, di sekitar Mekah. Karena di sekitar Mekah itu di luar masih banyak orang-orang yang belum dapat ilmu, belum tersentuh. Tapi Habib Muhammad punya metode dakwah yang menakjubkan, subhanallah. Bagaimana itu? Karena yang didakwah ini rata-rata adalah petani. Yang tidak mungkin diajak untuk tinggalkan pekerjaanmu, ayo ngaji sama kita, cari ilmu, itu mengganggu pekerjaan mereka. Habib Muhammad punya ide yang sangat brilian. Beliau saat itu mengajak beberapa muridnya untuk pergi keluar dari kota Mekah, menghampiri perkebunan ya orang-orang yang ada di luar Mekah, sambil membawa bawa teh yang sangat enak. Kemudian bawa makanan, kemudian Habib Muhammad ngomong kepada murid-muridnya, kalian silahkan jadi petani. Jadi petaninya dibilang kalian istirahat, yang cangkul biar murid saya, yang ngurusin kebun biar murid saya, kalian duduk minum teh bersama saya. Jadi duduk minum teh, makan, asyik gitu ya, nggak diajak pengajian nih, diajak minum, diajak ngobrol. Cuman ngobrolnya nih ilmu ya. Ngobrolnya ilmu. Tehnya bikinan orang Sewun lagi. Allahu Akbar. Bagi pemirsa yang belum pernah merasakan teh sewun ya, emang harus ke Hadramut dulu ya, atau suatu saat ke tempatnya kakeknya Habib Muhammad ya, di Masjid Riyadh Solo tuh. Sekarang lagi hall ditiadakan. Nanti kalau udah pandeminya selesai, udah semuanya enak,
main ke Masjid Riyadh, itu setiap siang ada pengajian. Selain hari Jumat sama hari Ahad. Nah, itu ada pengajian di sana di antara jam 12 sampai jam 1. Di situ minumnya setengah 12 sampai setengah 1. Setengah 12 sampai setengah 1 minumnya teh ya. Tehnya sama Oke. kacang kuning yang luar biasa. Dengan minuman yang enak, makanan yang enak, dikasih omongan yang enak. Ya akhirnya senang tuh masyarakat. Sampai suatu ketika kemudian Habib Muhammad nih lihat kok petani-petani yang ngomong, kami pengen belajar lebih jauh. Tidak cuma di waktu ini, waktu kerja. Malam ada tidak pengajian? Oh ada. Akhirnya petaninya itu malam mau berangkat ngaji ke Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah suatu ketika sampai pernah terjadi, entah itu waktu di Hadramut atau di Mekah, pernah terjadi karena metode ini diterapkan di setiap kali beliau dakwah, terapkan metode ini. Terjadi orang-orang yang biasa hadir ini, petani-petani ini, nggak kelihatan. Habib Muhammad menghentikan pengajian, ngomong sama muridnya, nah ini kok petani-petani yang pada nggak ada kemana? Muridnya jawab, mereka punya adat, kalau di bulan ini mereka berburu. Nah mereka berburu, kemudian mereka ada pesta hasil buruan. Sehingga mereka lagi pesta ini, hasil buruannya, mereka ada adat istiadatnya dengan nyanyi-nyanyi yang halal ya. Nyanyi-nyanyi yang halal. Samar. Ya, tarian yang halal, laki-laki semua ini. Tarian yang halal, mereka joget-joget yang halal ya. Halal. Mereka sehingga nggak hadir pengajian. Habib Muhammad ngomong, nah mereka biasanya senang hadir bersama kita, maka kita juga harus senang hadir bersama mereka. Karena kegiatannya nggak halal. Ya. Maka Habib Muhammad ngajak muridnya untuk berangkat ke tempatnya petani tadi. Petaninya langsung menghentikan semua tariannya. Ya tariannya, nyanyinya dihentikan semua karena gurunya datang. Habib Muhammad mengatakan, lanjutkan. Beliau duduk. Ya beliau duduk, melihat mereka bersenang-senang, mereka makan dilihat. Selama itu halal ya, halal nggak ngelanggar syariat. Selesai acara, petani-petani tadi ngomong, Habib, lah karena antum sudah di sini, tolong dikasih pengajian seperti biasanya. Akhirnya pengajiannya istiqomah, jalan seperti itu. Padahal itu sudah larut malam itu. Sudah larut malam. Masya Allah. Ini kita pengen dengar nih pandangan dua Habib kita ini. Masya Allah. Tentang kakeknya Habib Muhammad, tentang kakek gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Tadi ini kakek gurunya Mbah Hasyim Asy'ari ini. Tentang kakek gurunya Mbah Khalil Al-Bangkalani, kakek gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, kakek gurunya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Ini loh habaib ya seperti ini nih. Mungkin jangan mandang para habaib dari kami-kami ini. Kalau kami-kami ini ya Masya Allah masih kotornya luar biasa, jauh. Nah, ini kakek-kakek gurunya Mbah Hasyim ini nih habib yang memang kualitasnya mutiara, intan, berlian, emas yang luar biasa. Jadi kita malu kalau dengar kisah seperti ini. Habib Muhammad, fadhol, bin Anis. Iya. Memang cara-cara seperti itu luar biasa, Habib. Anan dulu waktu mondok di Darut Tauhid itu ilmu yang paling cepat masuk itu kalau waktu taklim kita satu guru saya, Ustadz Lalu Busairi namanya, orang asli Lombok. Kalau waktu beliau yang memberi kajian, waktu taklimnya beliau, selain cara penyampaiannya yang memang enak, tapi di kelas itu kita diperbolehkan bawa minuman ketika taklim. Waktu masih mondok, sehingga banyak anak-anak yang datang bawa termos, bawa galon, dan lain sebagainya. Dan subhanallah, justru dengan taklim suasana yang seperti itu, karena hati kita dalam keadaan yang senang, maka masuknya ilmu itu subhanallah lebih mudah, sehingga sampai saat ini pun saya setelah kurang lebih 24 tahun atau 21 tahun keluar dari pondok, tapi itu diantara momen-momen yang saya ingat, yaitu taklim seperti yang dilakukan Habib Muhammad tadi, dengan ada minuman, dengan cara penyampaian yang baik. Karena bagaimanapun juga di zaman seperti ini, di zaman kita di era yang milenial atau kolonial atau wallahu alam, saat ini memang sering orang yang datang ke kajian kita itu mereka membawa masalah yang ada di dalam kehidupan mereka. Ada yang bermasalah dengan ekonominya, ada yang bermasalah dengan rumah tangganya, ada yang bermasalah dengan tetangganya, dan masalah yang lain. Maunya mereka, masih sempatnya mereka datang ke tempat kajian, itu adalah salah satu bentuk cahaya yang masih ada di dalam hati mereka. Maka cahaya yang ada di dalam hati mereka itu tidaklah dikobarkan dengan cara
hanya monoton dengan kajian saja, tapi kita lihat gimana cara kakek-kakek kita, para ayah kita, para habaib kita. Di setiap kajian kita tahu di Haul Solo pagi itu ada kopi, dan kalau kita masuk ke dalam dan ada roti kaak yang legendaris sekali. Kita tahu bahwa kita bisa beli di luar, ya, kita bisa beli itu di luar hall, tapi ketika duduk mendengarkan kajian, mendapatkan makanan seperti itu, wallahu a'lam, pasti ada sir, ada rahasia, sesuatu yang istimewa, sehingga membuat hati kita itu lebih indah. Makanya di setiap kajian saya, hampir semua, itu saya meniru dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Hadramaut, yaitu ketika taklim mereka membagikan kopi ke hadirin, dan itu momen yang membuat mereka sempat istirahat sebentar dari mungkin penatnya mereka mendengarkan kajian, tapi bisa diistirahatkan dengan kopi tersebut. Dan tidak hanya Habib Muhammad bin Husin saja, banyak juga para habaib kita yang menurunkan standar mereka sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, sebagai seorang yang luar biasa, menurunkan martabat mereka agar supaya tujuan dakwanya disampaikan. Ketika dulu kita tahu ada seorang, saya lupa entah itu Al-Mutanabbi atau siapa yang mengatakan alaina naqtal qawafi min ma'adiniha. Itu siapa? Mutanabbi yang mengatakan? Siapa Ibu Ali? Yaqulul ba'd. Siapa? Yaqulul ba'd. Yaqulul ba'dhum alaina naqtal qawafi min ma'adiniha wa ma alayya in lam yafhamil baqar. Saya akan membuat satu syair atau sastra bahasa yang sangat tinggi, dan jangan salahkan saya jika sapi-sapi itu nggak paham. Ini adalah salah satu bentuk arogansi menurut saya, sesuatu yang arogan dari seorang yang berilmu, yang menganggap orang-orang yang tidak paham itu direndahkan seperti sapi yang nggak paham. Dan salah satu habaib kita, wallahu a'lam, Abdullah bin Husin bin Thahir mungkin, yang mengatakan tarabtu naqtal qawafi min ma'adiniha li'anna li gharadun an yafhamal bagur. Saya tinggalkan itu berindah-indahan, bahasanya itu, ya Allah, birokrasi yang berlebihan di dalam taklim, di dalam ilmu, karena saya ingin sapi-sapi itu jadi paham. Luar biasa pengajaran dari para habaib kita dalam bagaimana caranya kita untuk bisa menjadikan orang-orang yang mengaji ini seperti tamu, dan kita diajarkan oleh ayah kita, oleh kakek kita, bahwa sebenarnya yang butuh dari kajian itu adalah kita ke mereka. Jadikan kita yang butuh ke mereka, bukan kita menjadikan di bawah alam sadar kita, kalian yang butuh kepada saya. Itulah yang menjadikan ilmunya insya Allah lebih berkah. Wallahu a'lam. Insya Allah. Habib Ali Al-Kaf, fadhal Habib. Oh, udah cukup banget Habibana. Masya Allah. Udah diborong semua sama Habib Muhammad bin Anis. Kita terlalu kurang. Masya Allah. Iya, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berdakwah sebagaimana dakwah kakek moyang beliau. Yang diinginkan adalah hasil, bukan cara. Yang terpenting hasil, natijah, bukan wasail. Karena wasail hanya sekedar wasilah untuk sampai kepada satu hadaf. Nah, yang diinginkan adalah hadaf. Contohnya, ketika seorang anak kecil, saya ingin membahagiakan anak kecil, diberikan uang 2.000, dia lebih senang dibanding 100.000. Karena apa? Dia 2.000 dia tahu bisa membeli permen, sementara 100.000 dia nggak tahu buat beli apa. Maka hadaf kita ingin menyenangkan mereka, pahala kita lebih besar ketika kita memberikan nilai yang lebih kecil, akan tapi lebih membuat mereka senang. Ataupun kita memiliki orang tua yang mungkin tidak biasa makan-makan yang aneh-aneh, tapi kita pengen seperti orang kota gitu, bikin mereka senang dengan makanan, contohnya diajak makan steak pakai pisau yang aneh misalnya begitu, sehingga mereka justru menjadi malu gitu. Nah, ada orang yang fokus dengan wasilah, wah ini cara untuk membahagiakan, sebagaimana fulan YouTuber segala macam, dia contoh begitu. Padahal nggak mesti, yang terpenting apa? Bagaimana hadaf, tujuan atau natijah daripada apa yang diinginkan, seperti apa yang dicontohkan Habib Muhammad. Dan dakwah itulah yang perlu dipahami, seperti yang dikatakan Habib Muhammad bin Anis tadi. Ini fiqh dakwah ini yang perlu disebarkan gitu. Yang terpenting itu bukan cara,
Yang terpenting itu bukan wasilah, yang terpenting hasil. Hasal maksud. Apa yang kita inginkan itu sampai manfaat kepada orang lain. Jadi itu yang didapatkan oleh mereka para salafus saleh, yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Tadi antum juga menyinggung kedekatan para ulama kita dengan para ulama-ulama yang ada di Nusantara misalnya, para habaib. Karena mereka selain mereka memiliki nasab yang mulia, mereka memiliki ilmuwan yang tinggi. Bagaimana tidak Syekh At-Turmusi atau Syekh Fadani, ma'adrak, Syekh Hashim Asy'ari melihat orang-orang yang mereka agungkan. Contohnya seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menangis ketika ketinggalan rombongan Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Kalau kita baca murasalatnya, surat dari Habib Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang menghambakan dirinya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru Habib Ali Al-Habsyi. Artinya mereka tahu ini sosok panutan saya, orang yang paling utama di hati saya, sekelas Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menganggap ini adalah orang yang paling penting bagi mereka. Sekelas Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama Syam yang terkenal pada masanya, pengarang Jami' Karamatil Auliya atau Afdhalus Salawat, yang menjadi kebanggaan ulama-ulama Nusantara, kitabnya di mana-mana. Salah satu kakek saya juga, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, sempat berkhidmah kepada beliau sekitar 3 atau 4 bulan di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah pulang dari Sewun juga belajar dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Artinya sekelas Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menulis dalam kitabnya Jami' Karamatul Auliya keutamaan Al-Habib Ali Al-Habsyi walaupun beliau tidak sempat berjumpa dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan memuliakan Al-Habib Husain karena Al-Habib Husain pernah mendatangi mereka ke Palestina, mendatangi mereka ke negeri Syam, dan beliau berkata dalam kitab tersebut, saya mencium tangan beliau dan berbangga dengan penciuman saya kepada keluarga Nabi. Itu adalah da'bus salihin. Allah, alhamdulillah. Nah, sebagai penutup, karena nggak terasa ini sudah 1 jam kurang lebih kita bicara. Begitu Mas Rio, ya sudah 1 jam kita bicara. Nanti kalau hampir 1 jam, 50 menit sekian. Kalau kepanjangan, nanti yang enak pemirsa. Pemirsa nanti terlalu bahagia karena pulsanya habis, ya kan? Nggak terasa pulsanya habis nanti. Daripada ditunggu kapan selesainya, lebih baik ditunggu kapan roha lagi. Betul, ya, insyaallah. Nah, sebagai penutup, pemirsa dimanapun Anda berada, kita umat Islam ini lagi berduka karena beberapa ulama kita meninggal dunia. Di antaranya adalah Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf, Tegal. Karena itu, mari kita bacakan Al-Fatihah teruntuk semua saudara kita umat Islam yang meninggal dunia, khususnya ulama-ulama kita yang barusan meninggal dunia, dan terkhusus Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf. Semoga beliau-beliau semua di alam barzah sana diletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Diterima semua amal solehnya, dimaafkan segala kekurangannya, dan kita yang ditinggalkan diberi oleh Allah Ta'ala keberkahan dari keberkahan mereka, dipanjangkan umur kita semua dalam kesehatan, ketaatan, dalam keridhaan, kebahagiaan, dan kita semua bisa menyenangkan mereka semua, dan insya Allah kita meninggal kelak dengan husnil khatimah. Ala hadhiniyah wa ala ma nahibuna ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Jazakumullah khair habaib. Insyaallah kita buat berikutnya dan berikutnya, pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan Habib Ali Al-Kaf, Habib Muhammad bin Anis, minta maaf atas segala kekurangan. Dan antum sudah nunggu lama-lama, tim kami tadi ada yang kesalahan teknis, mohon maaf, jazakumullah khairan. Insyaallah tidak bosan ya. Amin. Diundang dan duduk bersama kami. Dan saya pengen nanti insyaallah entah kapan-kapan saya sampai Muhammad tiba-tiba ada di studionya Habib Muhammad bin Anis. Di studionya Habib Ali Al-Kaf. Kita mungkin bisa bareng ya. Bareng insyaallah. Amin. Virtual sambil kita merasakan apel Malang ya. Habib Muhammad bin Anis kita nggak diundang ke Solo nih kayaknya nih. Iya. Solo diundang pas tapi hall lagi ditiadakan. Nah, nanti setelah hall Ar-Raudhah, alhamdulillah kamar banyak. Banyak. Mau dipesankan apa yang harus dipesankan dulu akan kami siapkan untuk 2 Habib ini. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Amin.
Dan mudah-mudahan kajian ini manfaat. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya minta sarannya, kritiknya, dia diberikan komentar di bawah. Saran dan kritik yang membangun, mudah-mudahan nanti akan bawa manfaat. Tujuan kita hanyalah untuk mencari manfaat dan menebarkan manfaat. Nggak ada tujuan yang lain. Mencari pertemanan dengan siapapun, menjalin ukhuwah, agar kita menjadi orang yang nanti di akhirat semakin besar kans untuk selamatnya karena banyak teman-teman yang manfaat. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Kami undur diri. Semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.